Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurbulan Arahab dari Administrasi Publik Angkatan 2019. Saya akan menjawab pertanyaan ujian tengah semester yang mana mata kuliahnya kepemimpinan. Baiklah, saya akan memulainya. Soal yang pertama, apa yang Anda pahami tentang pemimpin dan kepemimpinan? Pemimpin adalah individu yang melakukan proses mempengaruhi sebuah kelompok atau organisasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah disepakati bersama. Sedangkan kepemimpinan adalah sifat yang diterapkan individu yang bertindak sebagai pemimpin untuk mempengaruhi anggota kelompoknya untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah disepakati bersama. Soal yang kedua yaitu, apa perbedaan mendasar antara kepemimpinan dan manajemen? Kepemimpinan mengarahkan pada kemampuan individu, merupakan kualitas hubungan, diarahkan untuk mencapai keinginan, bersifat hubungan personal, menggantungkan diri pada sumber yang ada pada dirinya. Sedangkan manajemen mengarahkan pada sistem mekanisme, merupakan fungsi status kewenangan, diarahkan untuk mencapai tujuan, bersifat hubungan impersonal, menggantungkan diri pada adanya dan dana yang ada. Soal yang ketiga, kepemimpinan merupakan suatu proses interaktif yang dinamis mencakup 3 dimensi, yaitu dimensi pimpinan, bawahan, dan situasi. Coba Anda uraikan maksud dari pernyataan di atas. Pemimpin adalah suatu proses yang memengaruhi aktivitas suatu kelompok. Bawahan adalah kegiatan untuk memengaruhi orang lain agar mau bekerja sukarela untuk mencapai tujuan. Sedangkan situasi merupakan penggunaan keterampilan seseorang dalam memengaruhi orang lain untuk melaksanakan sesuatu dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya. Soal yang keempat yaitu, bagaimana analisis Anda terhadap kepemimpinan di Indonesia, baik pusat maupun daerah dalam penanggulangan wabah COVID-19? Menghadapi kompleksitas COVID-19 tersebut dibutuhkan karakter dan kualitas kepemimpinan yang mampu menghadapi kompleksitas. Kebutuhan kepemimpinan yang berkualitas dalam menghadapi kompleksitas COVID-19 tidak hanya di tingkat nasional atau presiden, menteri, pimpinan, dan kepala daerah lainnya, tetapi juga semua sektor, baik sektor swasta maupun masyarakat sipil yang bersama-sama berkolaborasi dalam menangani wabah COVID-19. Karakter pemimpin yang mendengar semua pemimpin publik, pimpinan lembaga, dan pejabat yang berwenang, dan kepada kepala daerah serta pemimpin sektor swasta dan masyarakat sipil diharapkan mempunyai karakteristik untuk selalu menjadi pemimpin yang mau dan mampu mendengar dengan baik setiap masukan dari berbagai pihak. Dengan kemampuan dan kemauan mendengar yang baik, seorang pemimpin akan mendapatkan informasi yang lengkap dari berbagai sumber. Dari sebagai informasi ini, maka keputusan atas sebuah kebijakan publik bisa diambil dengan cara yang lebih bijaksana, partisipasi, dan efektif dalam pelaksanaannya. Jika informasi yang diperoleh terbatas karena kemampuan mendengar yang tidak memadahi, maka kebijakan publik yang dilahirkan pun akan kurang efektif pelaksanaannya di lapangan. Rencana dan kemampuan membuat kebijakan yang tepat. Setiap pemimpin di semua level dan semua sektor harus mempunyai rencana strategis untuk dilaksanakannya dalam jangka waktu tertentu. Rencana strategis ini kemudian
diturunkan dengan kebijakan-kebijakan yang tepat dan operasionalisasinya. Dalam konteks pemerintahan rencana strategis sudah dirumuskan dalam RPJP, RPJM, dan RPJMD. Namun demikian, dalam menghadapi COVID-19 dengan tingkat kompleksitas tinggi, dibutuhkan perencanaan yang berbeda-beda mengikuti kecenderungan perubahan yang terjadi. Perencanaan yang berbeda ini diikuti dengan lahirnya kebijakan yang secara khusus ditujukan untuk menghadapi kondisi darurat tersebut. Yang paling penting adalah konsistensi kebijakan. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan janggalnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.